Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda dalam permenungan edisi hari ini, di mana gereja merayakan pesta Santo Simon dan Yudas Tadeus, dua orang Rasul Kristus yang diutus ke daerah Persia atau Iran untuk mewartakan tentang cinta dan kebaikan Tuhan, dan kedua orang ini wafat sebagai martir. Dan mereka menunjukkan kesetiaan mereka sebagai rasul-rasul Kristus sampai rela menumpahkan darahnya demi pewartaan Injil. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan bahwa Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dia memilih ke-12 murid ini dengan nama masing-masing, menunjukkan betapa Tuhan memanggil setiap orang-orang yang menjadi bagian di dalam kehidupannya secara personal, dan dia mengenal mereka secara pribadi. Dan yang menarik bahwa ketika sebelum Yesus memilih murid-muridnya, ia mendaki sebuah bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Dia memohon kepada Bapanya supaya dia diberikan kebijaksanaan, supaya dia diberikan juga kemampuan untuk dapat menentukan orang-orang yang menjadi bagian dalam kehidupannya. Dan yang menarik lagi adalah ketika dia memanggil murid-muridnya, dia memberikan kuasa kepada mereka. Dia memberikan kuasa supaya mereka bisa mengusir roh-roh jahat, supaya murid-murid itu juga dapat menjamah orang-orang sehingga mereka menjadi sembuh. Jadi ada suatu kuasa, ada suatu rahmat yang diberikan kepada murid-murid itu. Selain untuk mewartakan, selain untuk mengajar, tetapi mereka juga diberikan kuasa untuk menaklukkan roh-roh jahat, dan untuk menunjukkan kuasa bahwa dengan kuasa yang diberikan kepada mereka, mereka juga dapat memulihkan orang-orang yang sakit sehingga mereka menjadi sembuh kembali. Luar biasa bahwa Tuhan Yesus tidak hanya sekedar memanggil mereka untuk menjadi pengikut-pengikutnya, tetapi dia juga memperlengkapi mereka dengan senjata-senjata rohani, senjata di mana mereka juga harus mampu menaklukkan kuasa-kuasa kejahatan yang mengganggu kehidupan manusia. Dan di sini kita lihat bahwa hanya di dalam kuasa Tuhan, di dalam kuasa Tuhan Yesus, iblis ditaklukkan, iblis dikalahkan. Dan hanya di dalam kuasa Yesus, rahmat pemulihan dan penyembuhan sungguh-sungguh dialami oleh mereka yang sedang sakit, oleh mereka yang mengalami beban berat dalam kehidupannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, bila mana kita hubungkan dengan bacaan pertama hari ini, bahwa kalau kita dibangun atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru, di atas dasar para rasul, maka sesungguhnya kita bukan lagi orang asing, kita bukan lagi pendatang, melainkan kita adalah warga dengan orang-orang kudus dan anggota kerajaan Allah. Lihat betapa Tuhan sungguh-sungguh menghendaki melalui pewartaan para rasul, melalui kuasa yang ditunjukkan oleh Allah lewat penumpangan tangan mereka, lewat doa-doa mereka, dia mau supaya suatu saat mereka yang percaya kepadanya menjadi warga kerajaan Allah, jadi satu warga dengan orang-orang kudus. Santo Yudas Tadeus dan juga Santo Simon telah menunjukkan hal itu kepada kita. Dia menggunakan kuasa, anugerah, karunia yang Tuhan percayakan kepada mereka sebagai pewarta, sebagai utusan Tuhan, dan menunjukkan teladan hidup yang setia. Bahkan mereka rela wafat sebagai seorang martir demi cinta yang besar kepada Tuhan dan demi keselamatan umat yang dipercayakan kepada mereka yang mendengarkan kesaksian atau pewartaan yang disampaikan oleh mereka sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa dalam perayaan suci ini. Pertama-tama kita bersyukur bahwa kalau kita boleh menjadi bagian dari kehidupan Tuhan Yesus, kita menjadi murid Tuhan Yesus, di mana Tuhan memanggil dan memilih kita untuk menjadi muridnya, bukan hanya sekedar dipanggil, tetapi dia juga memperlengkapi kita dengan kekuatan-kekuatan rohani. Supaya apa? Supaya kita mampu menjadi orang-orang yang
mengusir kuasa-kuasa kejahatan, mengusir roh-roh jahat yang berusaha menghancurkan kehidupan kita. Jadi kita semua punya karunia lewat rahmat pembaptisan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Lewat kepenuhan rahmat sakramen inisiasi yang kita terima, kita punya kuasa. Semoga kehadiran kita sungguh-sungguh membawa kebahagiaan, membawa pemulihan, penyembuhan, bukan sebaliknya. Jadi orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai murid-murid Yesus, maka sejatinya adalah kehadirannya bukan mendatangkan kekacauan, bukan mendatangkan kekuasaan jahat, tetapi kehadirannya mampu menghalaukan segala kuasa-kuasa kejahatan itu, sehingga kebahagiaan, kesejahteraan itu menjadi ciri khas utama dan menjadi sesuatu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.